Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam hormatku untuk para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Semoga saya dan kita semua selalu diberi petunjuk jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini ada pertanyaan dari sahabat kita semua dari negara Singapura, Bapak atau Tuan Al-Ghazali. Mari kita dengarkan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Halim, saya Muhammad Ghazali dari Singapura ingin bertanya dengan Abang Halim 3 soalan. Yang pertama, apakah yang dimaksudnya hawa nafsu itu? Yang kedua, tolong Abang Halim jelaskan hawa nafsu itu pun ciptaan Tuhan. Jadi bagaimana kita hendak tahu manusia itu melakukan dengan hawa nafsunya kah atau kehendaknya? Dan ketiga, saya ingin tahu, apabila seseorang itu sudah berbai'ah, haruskah dia berbai'ah dengan guru yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum dari Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan hawa nafsu itu? Pertanyaan kedua, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa yang berkuasa, yang berkehendak, yang hidup di dalam diri kita ini hawa nafsu ataukah Allah? Bagaimana cara mengetahuinya ataupun menilainya? Pertanyaan ketiga, apakah perlu berbaiat lagi? Sedang kita dulu sudah pernah berbaiat kepada guru, namun tidak ketemu, namun belum bertemu dengan yang dituju. Itu pertanyaan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kutip dari surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 208. Shadaqallahul azim. Jadi Allah menyeru kepada kita semua, kepada para manusia yang percaya dengan adanya Tuhan. Jadi orang-orang yang beriman itu secara umum dapat diartikan bagi orang-orang, siapapun orangnya, yang percaya bahwa Tuhan itu ada, yang percaya di hatinya bahwa diri manusianya ada yang menciptakan. Tidak menciptakan diri manusianya sendiri, akan tetapi ada Tuhan yang menciptakannya. Akan tetapi Tuhan yang menciptakannya selama ini di mata mayoritas manusia masih tiada, masih gaib dan tak terlihat. Karena apa? Karena manusia masih suka jadi Tuhan daripada menjadi hamba. Karena manusia masih suka jadi sang kholik daripada menjadi makhluk. Karena manusia masih suka menjadi sang pencipta daripada menjadi yang dicipta. Mari kita buktikan. Selama ini diri kita seolah-olah sebagai sang pencipta bagi diri manusia kita sendiri selama ini. Baik mencipta apapun, mencipta keadaan duduknya badan kita, mencipta dalam keadaan berdirinya badan kita, mencipta dalam keadaan berjalannya kaki kita, mencipta dalam keadaan sholatnya badan kita, mencipta dalam keadaan ibadah-ibadah serta zikir-zikirnya badan kita, dan sebagainya. Jadi seolah-olah kita ini selama ini berstatus atau berposisi sebagai sang kholik, berposisi sebagai sang pencipta amal-amal kita sendiri, daripada berposisi sebagai yang dicipta, daripada berposisi yang diperjalankan, daripada berposisi sebagai hamba, daripada berposisi sebagai Abdullah, hamba Allah. Jadi itulah bukti yang nyata bahwa selama ini kita lebih suka jadi sang kholik daripada menjadi makhluk. Coba cek masing-masing hati kita. Jadi yang dikatakan hawa nafsu itu adalah
kita sendiri, selama kita masih menjadi raja, selama kita masih menjadi sang pencipta dan penguasa di dalam hati kita, inilah yang disebut hawa nafsu. Jadi solat-solat yang kita kerjakan selama ini semuanya perintahnya hawa nafsu. Semuanya dikuasai hawa nafsu. Ibadah-ibadah kita selama ini semuanya diakui hawa nafsulah penciptanya. Hawa nafsu kitalah yang mengadakannya. Hawa nafsu kitalah yang menciptakannya di dalam semua keadaan dan aktivitas-aktivitas badan-badan kita selama ini. Sejak dari akil balik tiba hingga setua ini, selama ini kita bertuhankan kepada hawa nafsu kita sendiri daripada bertuhankan kepada Allah sebagai pencipta hawa nafsu itu sendiri. Jadi jelasnya hawa nafsu itu tanda-tandanya di hati kita tidak menyaksikan Allah. Jadi yang kita saksikan di dalam hati kita selama ini hanyalah perwujudan diri manusia kita sendiri. Hanyalah perwujudan hidup manusia kita sendiri. Hanyalah perwujudan kekuasaan diri manusia kita sendiri. Hanyalah perwujudan kehendak diri manusia kita sendiri, sementara perwujudan Allah, perwujudan kehidupan Allah, perwujudan kekuasaan Allah, perwujudan kehendak Allah di hati kita selama ini gaib, tiada. Inilah bukti keberadaan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi apapun perbuatan hawa nafsu ini, apapun itu, walaupun kelihatannya sholat dan ibadah, tapi ketika di dalam diri manusia kita yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang berkehendak, dan yang ada sebagai pencipta di dalam hati kita ini masih diri kita sendiri, sementara Allahnya gaib dan tiada, maka itulah tandanya hawa nafsu berkuasa atas hidup dan badan ini. Jadi hawa nafsu itulah yang disebut syaitan yang terkutuk. Jadi hawa nafsu itulah yang disebut syaitan yang nyata. Jadi hawa nafsu itulah musuh-musuh kita selama ini. Musuh di dalam selimut. Saking dekatnya musuh hingga kita buta akannya. Maka dari itu tidaklah cukup kita percaya kepada adanya Tuhan, bahwa Allah itu sebagai sang pencipta. Tidaklah cukup kita beriman dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Maka Allah perintahkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi maksudnya Islam fisilmi kafah, maksudnya adalah berpasrah diri kepada Allah. Jadi pasrahkan keseluruhan
apa yang kita cintai selama ini kepada yang berhak, kepada yang punya, yakni Allah. Apa yang kita pasrahkan kepada Allah agar kita disebut Islam secara kafah, secara sempurna, secara keseluruhan, yakni hidup dan badan yang selama ini kita akui sebagai hidup kita, yang selama ini kita akui sebagai badan kita, itu pasrahkan kembali kepada yang berhak, yakni milik Allah. Inilah yang dimaksud Islam indallah. Inna dina indallahil Islam. Pasrahnya hati kepada Tuhan Sang Pencipta hati. Agar apa? Agar musuh-musuh kita, agar setan yang terkutuk itu, agar kerajaan-kerajaan hawa nafsu yang selama ini di dalamnya kita menjadi budaknya, maka akan hancur leburlah kerajaan hawa nafsu itu ketika kita sudah masuk Islam di sisi Allah. Jadi masuk Islam itu ada dua kategori. Masuk Islam secara dohir atau syariat atau lambang saja. Dan yang kedua, masuk Islam secara hakikatnya, yakni secara hati, pasrahnya hati kepada Tuhannya. Jadi apabila kita masih masuk Islam, beragama dan bertuhan hanya sebatas syariat-syariat saja, pasti hati kita selama ini selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Jadi hati selalu bersekutu, hati selalu kufur kepada Allah, yakni hati kita selalu menjadi sang penciptanya badan, sang penciptanya apapun yang tergerak oleh badan-badan ini. Jika Islam dan beragama serta bertuhannya hanyalah secara syariat saja, silakan buktikan sendiri. Di dalam sholat kita, apakah kita pernah bertemu dengan Allah di dalamnya? Kan tidak. Karena kita belum Islam, hatinya masih kufur, jadi takkan pernah bisa menyembah Allah tanpa masuk Islam secara kafah keseluruhan kepada Allah. Di dalam sholat kita, sholat yang lalai. Maka dari itu, sholat itu masih diancam oleh Allah. Fawailul lil musallin. Neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dari sholatnya. Ketika sholat, hatinya keluar dari badannya. Ketika Allahu Akbar di dalam sholatnya, jiwanya, hatinya, dirinya, hawa nafsunya keluar, kepanasan di dalam sholat hingga keluar dari badannya menuju ke alam dunia, memikirkan permasalahan-permasalahan dunia, membayangkan cita-cita dunia. Pokoknya di dalamnya yang dihadap, yang dituju, yang difokus, yang disaksikan di dalam sholat-sholat dan ibadah-ibadah kita selama ini hanyalah dunia yang kita ingat di hati kita. Karena selama ini yang jadi raja, yang jadi Tuhan di hati kita hanyalah hawa nafsu kita sendiri selama ini. Inilah yang dikatakan hawa nafsu itu. Jadi bila hawa nafsu ini
telah berpulang kepada Sang Pencipta. Bagi orang-orang yang sudah beriman, bagi orang-orang yang sudah ketemu dengan Tuhannya, baik dengan jalan baiat atau yang lain, maka hawa nafsu sudah tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi hawa nafsunya sudah tenang bagi orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya. Karena hawa nafsu itu memang milik Allah, ciptaan Allah. Maka dari itu, marilah kita selalu melakukan latih demi latih, mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita di hati kita, menghancurkan cita-cita dunia kita di hati kita. Akan tetapi selama kita belum bertuhankan Allah, memang sangat amat sulit. Karena selamanya hawa nafsu tidak akan pernah rela dan tidak akan pernah ridho bila Allah itu sebagai Tuhannya. Karena hawa nafsu kita selama ini tidak mau dan tidak rela serta tidak ridho bila ada saingannya, ada yang menguasainya. Seolah-olah hawa nafsu kita lah sebagai Sang Pencipta apapun yang tergerak di dalam tubuh kita ini. Nah, itulah pertanyaan yang pertama, jawaban pertanyaan yang pertama. Jadi selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya membedakan ini kehendak atau kuasa hawa nafsu atau kehendak dan kuasa Tuhannya sebagai pencipta hawa nafsu itu sendiri? Pertanyaan kedua, jawabannya adalah tidak akan pernah bisa membedakan bagi manusia yang belum lengser, yang belum runtuh kerajaan, kekuasaan, kedirian manusia di hatinya. Tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah bisa membedakan. Karena pasti jatuhnya bila hawa nafsu itu masih ada, pasti yang dituhankan bukan Allah. Ya hawa nafsu itulah sebagai Tuhannya. Contoh, ketika kita mendengarkan paparan-paparan di Uripe Allah Channel, kita merasa memahami, kita merasa sudah paham atas paparan-paparan di channel Uripe Allah. Nah, kepahaman yang ada pada diri kita selama ini masih teraku-akui oleh hawa nafsu, itulah yang paham. Jadi manusianya yang masih merasa paham. Jadi masih bayang-bayang. Seolah-olah manusia atau kita memahami paparan demi paparan di channel Uripe Allah. Sehingga terkadang tidak perlu berbaiat karena sudah paham. Hawa nafsu bilang begitu. Karena sangat halusnya hawa nafsu itu, sehingga pemahamannya, pengetahuannya di dalam pemaparan, di dalam ilmu ketauhidan atau di dalam ilmu ma'rifat ini akhirnya dijadikan modal untuk berdebat, untuk perdebatan. Jadi tidak bermanfaat baginya. Karena selama ini hawa nafsunya lah sebagai syekhnya, sebagai gurunya. Jadi selama ini seolah-olah memahaminya.
akan tetapi hawa nafsu menyesatkan kepahamannya. Jangankan untuk belajar tentang ilmu ilahiyah, ilmu ketuhanan, belajar ilmu syariat saja wajib ada gurunya, ada pembimbingnya. Ilmu syariat saja wajib ada pembimbingnya. Apalagi ilmu babagan hati. Jika tidak ada yang membimbing, jika tidak ada gurunya, maka setanlah gurunya. Maka hawa nafsunya sendirilah sebagai gurunya. Jadi sezognyanya bila kita memang berguru, maka hadapilah, maka pergilah kepada siapa yang memaparkan. Jangan memandang asal-usul pemaparan ini. Jadi siapa yang memaparkan, maka disitulah tempat terbimbingnya hati menuju Tuhannya. Jadi siapapun yang memaparkan, meskipun bukan saya, Anda mendengar orang memaparkan tentang babakan ketuhanan, meskipun selain saya, Anda wajib berguru atau berikrar kepadanya, yakni dengan baiat, agar terbimbing hatinya, agar lekas sampai kepada yang dituju, agar lekas sampai kepada ma'rifatullah. Jadi bila kita hanya memahami lewat YouTube saja, maka dari itu sama halnya kita belajar lewat buku tanpa bimbingan seorang guru. Maka apa yang kita pahami pasti disesatkan oleh hawa nafsu kita sendiri, disesatkan oleh diri kita sendiri dari Tuhannya. Maka bertambah teballah hijab-hijab itu akan Tuhannya. Itulah jawaban yang kedua. Jadi yang tahu, yang bisa memilah ini hawa nafsu atau Allah hanyalah Sang Penciptanya sendiri, hanyalah Allah. Sedang manusia tidak tahu apa-apa. Karena manusia selama ini merasa menjadi sang pencipta, seolah-olah manusia harus tahu, harus bisa membedakan mana yang kehendak hawa nafsu dan mana yang kehendak Allah. Selama manusia belum beriman, belum masuk Islam, belum ketemu Allah, tidak akan sadar akan itu, tidak akan tahu akan itu. Tapi bila sudah ketemu dengan Sang Pencipta, bila sudah ketemu dengan Allah, maka akan tahu semua rahasia alam semesta ini, bahkan rahasia dirinya sendiri. Itulah pertanyaan jawaban pertanyaan yang kedua. Sedang yang ketiga, apakah perlu berbaiat lagi? Sementara kita dulu pernah berbaiat kepada sang guru. Tapi meskipun sudah berbaiat masih belum paham, masih belum ketemu dengan yang dituju. Nah, bila masih belum ketemu dengan yang dituju, apakah kita hanya berdiam diri? Jadi sahnya baiat itu hakikatnya bila sudah bertemu dengan yang dituju, maka berakhirlah baiat itu. Sebelum kita belum menemukan apa yang dituju, ya berbaiatlah terus kepada siapa yang Anda gurukan. Berguru pada ini ya harus dibaiat di situ. Saya pun juga dulu
di saat waktu pencarian dulu berbaiat kepada banyak guru demi mencari apa yang dituju. Jadi bila kita berbaiat kepada guru tapi hati kita masih belum merasa puas dengan hasil baiat itu, ya cari lagi. Contoh, Anda membeli makanan. Anda kira makanan itu enak. Apakah Anda puas dengan makanan yang kurang sesuai dengan selera Anda? Pasti Anda cari lagi yang sesuai dengan selera Anda, berapapun harganya. Sama seperti itu logikanya. Sama halnya Anda mencari ilmu di suatu tempat. Di situ Anda belum puas dan menemukan apa yang Anda cari. Ya mestinya Anda berguru kepada yang lainnya. Tentunya ya harus sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh guru-gurunya itu. Jika memang Anda mau berguru, bila mau berguru secara gratis, ya bergurulah dengan hawa nafsu Anda sendiri. Enak lebih gratis, tidak keluarkan biaya. Jadikanlah syekh hawa nafsu Anda sendiri. Karena berguru itu memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Jangankan harta yang dikorbankan, hidup dan badan kita pun bila Anda berbaiat akan ditinggal. Jadi pengorbanan tentang harta itu hanya ujian yang kecil. Di dalam baiatan itu Anda wajib meninggalkan. Jangankan harta, hidup dan badan Anda pun wajib ditanggalkan. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Nah, jadi untuk ketemu dengan Yang Maha Suci, tanggalkanlah apa yang kita akui selama ini. Itulah sekilas tentang 3 pertanyaan dari sahabat Al-Ghazali dari Singapura. Semoga sedikit penjabaran ini bisa memahamkan kita semua, terutama diri saya sendiri. Semoga bisa terberkahi di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.